nggak ini loh, nggak ada band Pove di atas sama tiba-tiba ada di atas. Ayo, mereka ngeband apa? Mau menghilangkan. Tuh kan Om, bener kan? Kalau Navinya nggak first pick, mereka pasti bakal band one-one. Oke, ini yang kebuka berarti ada Fanny. Fanny langsung Arlot first. Wow. Arlot first. Jarang kita lihat ya, sebenarnya untuk di region kita sendiri Arlot ini menjadi mungkin amunisi utama, tapi akhirnya kita melihat di prayo oleh Bigetron. Sini ya, Bang siapa Arsya Om, langsung aja kombinasi, jangan lama, jangan geter, jangan banyak. Iya, jangan ragu lah pokoknya. Ya, jangan ragu. Jangan Langsung. sesumber. Bukan Sumatera Barat. benar. Oke, Baxia Farsa ya. Oke, dan Arlotnya bakal dikombo kah bersama dengan Fredrin atau Akai? Bagus juga Akai sih kalau memang mau dibawakan dengan Bigetron ya. Karena itu sering kita lihat juga ya, kombinasi dari dua hero lah. Fredrin juga bisa sebenarnya. Tapi untuk sekarang bisa Fredrin atau Akai? Akai, harus ke Akai. Welcome to Dan Valentina. Oke. Ini berarti Arlotnya agak tercium aroma-aroma Arlot damage kah? Arlot damage. Terselip lah minimal satu Fury Hammer. Oke, tapi Granger dulu sekarang. Dari 3 pick awal deh. Oke. BTR kayaknya lebih BTR ngincer konsistensi aku bisa bilang. Iya. Kayak mereka pengen konsisten untuk bisa dapetin buff. Atau konsisten untuk dapetin turtle. Itu yang paling penting ya, objektifnya dia. Ini dia wajah Apro ya, satu rookie. Kalau kalian mungkin tahu, Apro ini sebelumnya ada di Liquid Academy atau tim Aura Blaze. Iya. Dan Moskov ya Ben. Karena lumayan mengganggu Moskov di retail mungkin nanti bisa di-ban. Biar agak aman sedikit ya ini Grangernya. Harit gimana Harit? Harit juga oke sih. Mana ya? Banyak sih. Gold sekarang itu kayak bisa dimain ya kemana-mana. Apalagi Eman. Poolnya kan kita udah lihat. Banyak Iya. banget. Bahkan Beatrix juga bisa jadi pilihan untuk sekarang. Nah, kebetulan banget kalau bicara Beatrix, kali aku belum muncul nih di fase ban. Oke, kita tunggu dulu ya. 3 hero Cars ya yang di ban. Oh, Fanny. Respect. Soalnya bisa jadi Akai EXP atau Akai Rom. Akerom lah ya. Bisa banget. Tapi ya ini respect yang menarik sih kalau melihat ada Fanny ya. Karena aku kemungkinan besar kita lebih melihat kayaknya nih ya. Di patch yang sekarang itu Nile jauh lebih adaptasinya itu ke tank. Iya, Tatsia. iya. Atau mungkin karena memang Kimmy-nya juga lebih butuh tank jungler sih. Iya. Karena kalau kita ngeliat di season lalu kan amat sangat gemar gitu dengan tank jungler. Ya last band dari Bigetron. Siapa? Pakito. Atau Edit. Wah Idit, tapi ada Valen sih. Iya. Oh, Uran usai hero tebelnya juga, wow. Bisa kita katakan 4 hero EXP yang jadi target ya. Yap. Pove Cici, Glue, Uranus. Khusus ya, terkhusus Cars. Jangan pakai hero-hero ini. Mau Idit? Kayaknya kalau Atau mau nih Cars keluar lagi nama Pakito ini Om. Pakito. Ini manajer belakang aja udah. Hylos. No. Hylos dulu, ini bisa buat Afro sih. Iya. Menurut aku kayaknya kalau Hylosnya di tangan Cars menurut aku kayak Sayang ya. sayang banget. Cuma tahan badan. Sama kayak sebenarnya kalau Uranus pun kayak agak sayang kalau di Cars kemarin. Oke. Karena mereka butuh damage juga pastinya, tapi 2 pick lagi dari Bigetron. Butuh gold lane, bisa main di retail. Yap. Di retail oke, atau main combo kali-kali ya. Iya, Nah, Beatrix juga ada kan? Beatrix juga ada. Beatrix kali ya. Masih banyak sih sebenarnya. Finn juga kalau misalkan emang kayaknya di jungle dia mau main Matilda juga masih oke. Tapi gagal ya ternyata. Dan Harim. Oke. Satu lagi pick terakhir untuk Cars harusnya. Nah ini pilihan nih sekarang buat Cars. Gatot Kaca diambil. Aku Idit sih kayaknya. Edit ya? Walaupun PR-nya ada Valentina. Masih oke lah. Ya minimal mereka harus punya crowd control juga ya.
Jadi biar lebih memudahkan mungkin untuk lini belakangnya. Oh, Masha. Damage. Itu dia. Masha ya. Keluar lagi nih. Oke, tapi Masha butuh waktu. Satu, itu yang paling penting. Butuh item juga. Lumayan scaling pasti, tapi kalau sampai di late game harusnya Harit bukan masalah nanti untuk Masha. Tapi untuk di early game jelas ya, early sampai dengan mid. Ketika Masha menginjak Zaman Force, efek slow-nya ini sangat berimpact loh buat Masha. Nggak akan bisa mengejar lagi kalau nggak punya Thunder Clap. Oke, tapi momen of truth ya, poin pertama akan menjadi milik siapa? Bigatron per Vitality atau Navi di match point ini? Yap, hanya satu kemenangan lagi untuk Vitality dan mereka akan bisa memberhentikan loh 17 kali kekalahan dari season lalu. Betul. Atau Bigatron lah yang akan bisa mendapat kemenangan pertamanya mereka di season 16 ini. Bigatron sudah ready, Navi Nation sudah punya harapan yang tinggi. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga EPL Arena. Mana suaranya? Let's go! Masha yang menjadi pilihan ya. Agak cukup scaling sebetulnya untuk bagaimana Masha ini bisa bersinar. Aku ngeliat gimana mau ngeliat harus dengan Masha kira-kira. Ya. Gue kalau lihat kan Masha jarang ya kita lihat gamenya dengan Masha juga. Tapi sebenarnya Masha ini ya destinasinya adalah late game. Oke. Bukan untuk early game ya. Mungkin satu heptasis jadi modal yang cukup. Mungkin mid game-nya masih bisa ditutup dengan lawannya. Tapi late game-nya nih di konsep nanti tentunya kalau memang bisa di drag panjang ya buat game time-nya juga. Dan Masha-nya membawa emblem assassin dan juga master assassin mengincar full damage sekarang untuk Yap, whip, Nail, akhirnya terjebak tadi. Tapi Nail berusaha untuk bisa maju. Ada juara Vitality seperti ini masih di bawah belakang. Tapi Nailnya malah menjadi korban di dalam pertempuran ada Fit. Wah, Wow, wow, dua play dari Vitality. Lejap. wow, sebuah early yang begitu baik untuk Navi. Langsung nge-boost banget menuju angka 1000 dari gold seed. Dan ini akan ngebuat nantinya di-convert lagi menuju setup yang lebih unggul loh. ya menurut itu adalah sebuah keunggulan yang coba dicari oleh Bigatron ya. Dengan menang di Little Wanderer tapi mereka gagal di sana sehingga mereka langsung flop juga sekarang. Waduh, audience prediction-nya cuma beda 1% nih. Iya nih. Sengit nih. Oke, bottom lane juga terlihat Shiva ya tidak terlalu setertekan di game sebelumnya ya. Agak sedikit bisa membalaskan keadaan. Dan Nile masih di level ketiganya. Ini ngebuat harusnya tidak akan ada heavy spin nantinya untuk bisa mengontes ke area dari Turtle. Ya, memang Harris high worth juga mungkin yang kita lihat. Kalau mereka dapetin Lito, mereka dapetin point kill, jelas keunggulan sedang dipegang dengan mereka. Yap. Sayangnya mereka kalah dan semua dipegang dengan Navi dulu. Nail udah level 4 ya, tapi setidaknya Nail bisa menggunakan heavy spin dan itu dia. Tapi digunakan untuk defensif karena tidak bisa lagi masuk terlalu dalam. Corson X Magic menjadi korban di dalam pertempuran. Moreno siap membantu dengan satu medali abstrak yang dia miliki. Terlihat 3 player, sedikit lagi yang tersisa. Ada Sika yang mendadak join. Guna untuk bisa mendapatkan lagu defense. Jetson atas sakit banget bahkan sekarang cuma Fit. Lanjut pula. Moreno bahkan kan ditabrak tapi tidak. Washipol lebih memilih mundur. Ya, sekarang Nile unggul dari segi HP-nya. Bigatron punya kesempatan untuk bisa secure ke arah Turtle. Masih tarik dulu sementara waktu. Waduh, dikeluarin lagi Petro, strike lagi dan Nailnya diusir untuk kedua kali ya. X-Magic walaupun tadi sempat tumbang, untungnya ada Wings by Wings yang ngebuat akhirnya dirinya siap ngebantuin lagi di area dari Turtle dan di zoning out sudah sehingga Nile Oke. Wah, final slash. Gak connect. Washipol akan mendabrak arah Shogun. Bisakah Shogun bertahan ke atas? Sekarang SMG pun hadir guna untuk bisa memberikan bantuan sedikit tersisa Shogun. Shogun lencap. Wow, sebuah pertukaran yang ingin dilakukan juga oleh Nile menuju ke arah purple buff milik dari Washipol, tapi Afro sudah memantau. Yap, ini dia the best thing yang bisa dilakukan oleh pemain dari Oh, Bigatron Vitality malah diambil oleh Terdengar retri padahal ya. ya cukup sayang sebenarnya karena ada kesempatan untuk dapetin purple ya dengan cuma-cuma tadi. Ternyata Afro punya Shadow Retri. Dan first item cars. Item yang penting yang crucial banget untuk Masha juga heptasis first. Pastinya tabrakan dari Thunderclap plus sebuah basic attack akan terjadi juga. Ya, Washipol masih santai dulu sebelum putar. Iya, bahkan dia leluasa juga sebenarnya untuk mencuri-curi ya ke arah jungle lawan. Dan ya goalnya semakin jauh lagi. Harusnya yang akan bisa dipertahankan oleh Navi. Karena
secara di area tergol tadi ya, Chive-nya aktif banget ya bantuin kan. Sementara Emannya enggak. Oke, Karsnya cukup pede dan final selesai dikeluarkan kembali Kars. Masih berhasil selamat tapi dideketin lagi dengan Phoenix yang dimiliki oleh Shogun. Ada informasi sepertinya sehingga Shogun nggak mau terlalu maju karena ada 2 pemain lainnya dari Navi yang sudah nge-camp juga di area rerumputan. Tarik mundur lagi, main cukup lebih aman untuk saat ini. Tapi Moreno sedang memiliki IMU terhadap bener Aztec untuk bisa membalaskan keadaan nantinya. Ya, ini harusnya akan menjadi fight di turtle yang cukup panjang juga. Mat, solo by Yusuf. Steven sisa segitu. Oke, perkembangan kembali terjadi. Yap, berputar-putar dari Woshipol-nya. Iya. Tapi levelnya Nanael sekarang udah imbang lah seenggaknya. Seenggaknya imbang dan ada Afro. Woshipol dalam rumputan. Fit, masuk ke dalam rumputan kembali. Beta bukan rumputan. Jangan sampai beta hanyut. Iya, mantap juga tuh. Kaget saya. Dan satu keluar Farwell langsung dikeluarkan dan didapatkan pun yang terjadi. Nael sempat untuk bisa mengeluarkan Davis Speed dan Bigetron by Vitality mereka diusir. Sangat force, kerja down terlalu dalam dan waktunya untuk Bigetron by Vitality bisa membalikkan keadaan. Oh, apakah ini ada sedikit miskomunikasi? Karena Karsnya lumayan untuk mengorbankan nyawanya, sementara yang lain nge-reset dari turtle-nya loh. Lo masuknya ke dalaman kalau itu tadi. Yap. Terlalu dalam dan ini tentunya belum di reset sama sekali. Wasih Paul, ada final slash, berhasil langsung mengamankan karena tertentu Super X-Magic yang berhasil didapatkan tapi Finn kembali menjadi korban. Wasih Paul sendirian, Bikren gak bisa zaman Force, Revitalize langsung dibuka, tidak bisa ke-cover dan Wasih Paul down Jared tersebut bersama dengan Afro. Backupan yang coba untuk dilakukan oleh Afro terhadap Woshipol justru membuat akhirnya secara total 3 pemain dari Navi yang menghilang. Dapetin turtle kedua ini gak ngebuat keadaannya menjadi makin unggul untuk Navi karena tadi sepertinya ada miss. Karsnya jauh banget dalam tapi Oke, ada Eman dan juga Shogun, mereka bekerja sama untuk bisa menangkan langsung ke arah Kars, tapi sakit banget Shogun, masih selamat, tidak untuk Kars. Wah. Ya. Saya bilang itu dia, mungkin kelemahan dari Masya sendiri ketika ada zaman force di bawah kaki dari Masya ya. Dan dia gagal untuk mendapatkan point kill. Efek slow-nya itu akan sangat mengganggu untuk dia keluar dari team fight yang tidak diinginkan oleh Masya. Dan terjadi juga tadi, benar, tegang 2 kali. Sekarang untuk Karsnya yang tumbang. Dan tumbangnya juga dengan rentan waktu yang cukup dekat sebenarnya. right. Antikiras menjadi item pilihan untuk Nanael saat ini. Keadaannya tadi udah hampir 2000 lebih goldnya. Tapi dengan Bigetron, Vitality yang bisa mendapatkan punishment demi punishment atas player-player dari Navi. Ini juga mempersempit ketertinggalan mereka untuk saat ini. Dan ini Moreno nih yang cukup jauh sebagai mid laner. Goal difference. Navi-nya unggul di early, tapi sekarang mid game mereka seakan lagi lost control juga. Kayak lagi kelepas di grip dari Navi untuk memegang pemain BTR. Early-nya tadi udah di setup dengan bagus ya sebenarnya. Tapi setelah ada satu fight tadi, tapi Maju. Bodoh ya, hanya memberikan sedikit teori ancaman saja dengan burst path away, tapi berarti nggak akan ada burst path away di area dari turtle yang mungkin nantinya bakal bisa di setup duluan sama Navi. Semua tergantung dari Shiva juga kan, karena Shivanya sudah punya item yang memadai sebenarnya 3 point kill. Tadi juga kalau nggak salah dia sudah pegang Sky Pierce ya. Sudah enak untuk Navinya kalau mereka mau team fight. Dan asal targetnya juga pas, jangan biarin kayak Karsnya masuk terlalu dalam sendirian. Tapi mereka nggak dapetin objektif yang mereka mau gitu loh. Kayak misalnya tadi waktu Karsnya sudah masuk, tapi terpenting Objektifnya malah, loh. Di reset ya? Iya, akhirnya mereka bertarung ulang lagi Om. Dan sekarang ada konsil. Karsnya sendirian terjebak, flicker dikeluarkan dan selamat sejauh ini. Yap, konsil yang mencoba untuk menyergap keberadaan dari Kars tapi belum berhasil walaupun memang informasi telah didapatkan tidak adanya flicker. Tapi Bigetron, mereka juga nggak mau terlalu komit nih menuju ke arah dari turtle. Wow, udah mulai berasa di damage yang dan sekarang Sive siap untuk bisa mengantarkan seluruh damage yang dimiliki dan flash dibuka. Tapi ini perbedaannya juga dari Bigetron, mereka nggak punya hero yang mampu split push untuk ngimbangin posisinya Masya loh. Ya, karena siapapun yang split push bukan oleh Masya kan. Ditabrak langsung dan atau diklaim atau dibawa masuk ke lane game atau sudah punya item-item damage. Dan sedikit lagi Turtle akan menjadi milik siapa? Final Slash dikeluarkan dan Turtle kembali didapatkan Woshipol. Bahkan sekarang Fitnya pun langsung menghilang Shogunnya sedikit lagi tersisa. Navi menggila. Mereka bersatu bisa mendapatkan kemenangan di match ini. Oke, Retribution, Perfect Turtle untuk Navi. Menyisakan 3 pemain saja dari Bigetron by Vitality
sekarang. Oke, perfect turtle, perfect retribution, luar biasa sekali. Dan Shive berhasil menguasai area dari Nanael. Nanael down. Nanael yang tidak lagi memiliki heavy spin. Tertabrak Baxia yang menjadi faktor kemenangan cukup tinggi nih di match ini, Om. Iya. Tapi kekuatan mungkin dari Navi sendiri adalah ya ketika mereka satu suara dan mereka berhasil untuk dapetin satu atau melakukan follow up terhadap apa yang sudah dilakukan dengan Cars, itu mereka akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan dari Cars sendiri punya si Halberd. Nextnya nih sudah ada satu Legion Sword. Moga BOD juga. Kali ini untuk Cars sudah unggul secara gold. Harusnya BOD langsung ya. Ya pasti dia sudah punya juga dan yes itu dia. Kemungkinan besar BOD akan dibuat oleh Cars. Dan bahkan Shive juga ini cukup kaya, 50 Yap. punya Melvic Rod. Waduh, dan item defense dari Bigetron by Vital itu juga tertahan untuk physical defensifnya. Cuman mengandalkan Dreadnought kayaknya makanya susah banget sih. Ya lumayan gak cukup juga kan, lagi kena wild powernya si Masha sendiri yang makannya itu persentase HP. Sekarang udah 30 stack lethality dari Shive. Akan semakin mudah lagi nantinya untuk bisa menjadi sosok eksekutor yang dimiliki oleh Navi. Tapi ya nggak mau terlalu terburu-buru untuk saat ini. Mereka kembali memupuk keunggulannya 4.900. Agak sedikit pasif. Menunggu lagi objektif berikutnya yaitu Lord yang akan muncul. Kita harusnya melihat Navi ini akan berusaha untuk memancing nanti dengan Lord juga karena mereka lebih unggul untuk itemnya unggul. Jadi pancingan terhadap area Lord itu yang paling penting sekarang kalau memang Navi mau menangin tim fight. Yep. Ini Orange Buffet juga udah mulai ke invade. Worshipal, Mancing doang. pakai stiker Bigetron karena Worshipal dulu di Bigetron. Mantan tim. Mantan ya. Mantan. Dan sekarang Lordnya udah muncul. Nanael akan mencari informasi juga. Maju sedikit. Mengetahui tapi masalahnya ini Afro juga udah pasang badan dan hati-hati. Carlos lagi bikin Wah, Bigetron keluarkan overthinking. ada konsil tadi dikeluarkan, Davidnya balik ke arah. Sementara sekarang mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan ada satu lagi. Glorious Manway langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nael masih selamat. Yap, ini Cars gak terlalu banyak show. Sehingga Bigetron lagi lumayan overthinking. Overthinking ya. Ya, karena lumayan banget ya, ditabrak Masha yang sudah punya item double segitu, 2-3 kali hit bisa langsung hilang juga. Oke. Ya meskipun point kill tidak jauh berbeda, tapi Navi mereka unggul as by objective. Ini flicker ready pula nih Cars. Aduh. Ketemu. Itu sekali pukul Gatot Kaca loh. Jangan Satu kotak. Jangan sampai mereka nanti ya beta buka rumput, beta kumar. Kita buka rumput ya. Ih, Udah ya, udah kepikiran nih apa nih lanjutannya. Dari Lord langsung terbebani. masih ditarik ulur dulu. Udah mulai dikuasai oleh Navi. Dan Nael udah mulai menahan juga poke damage. Mundur. Lah, keren senternya. Yap. Oh, Sekarang Moreno, satu terakhir Moreno. Langsung diamankan. Mereka kurang flash. Sokut dia berusaha untuk bisa menyamakan diri. Sementara sekarang Nael kembali kehilangan begitu banyak HP. Wow, Moreno yang hilang untuk pertama kalinya. Point dead perdana. Dan ini ngebuat akhirnya Navi akan semakin leluasa 5 versus 4. Tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Bigetron karena Nanael juga udah low HP. Dia lebih fokus untuk mendapatkan jungle miliknya. Walaupun Orange Buffet akan dikasih ke Eman. Kayak game 1 om. Full objektif apapun itu. Sangat. Mas, ini mas. Ini biaya servisnya jadi 5 juta ya. Hah? Mahal banget. Tam. Itu om. Full objektif apapun itu. Sangat. Ini sangat-sangat objektif. 3 difference ya dari point killnya. Tapi untuk gold gap-nya hampir masuk ke angka 7.000. Jadi jelas ini objektif wise-nya semua dipegang dengan tangan. Sekarang mereka berhasil untuk mendorong, bahkan untuk visionnya sendiri untuk mencari tahu di mana keberadaan dari Nael. Tadi dilakukan dengan Cars. Dia langsung ikut aja di mana posisinya tadi. Dan juga kalau misalkan Cars tumbang tapi tukar nyawa sih maksud aku masih menjadi pertukaran yang worth ya. Lord sudah mulai berjalan di arah bottom lane juga. Ini akan menjadi satu tambahan daya untuk Navi. Bagaimana mereka bisa mendobrak lini defensif dari Bigetron by Fatality. Karena ini kalau misalkan mereka menang interview perdana di depan mata. Ya. Apakah ini akan menjadi interview perdana mereka? Apakah ini akan menjadi kemenangan perdana mereka setelah 17 kali termasuk season lalu mereka selalu kalah dan kalah. Yap. Defensif dari Bigetron. Mereka berkumpul semuanya, nggak bisa lagi terlalu keluar dari posisi nyaman mereka. Tinggal nunggu nih kayaknya untuk Navi
bisa dipanis kayaknya Om, karena potensi Shogun untuk panis gede banget. Iya. Tapi Shogun pun kalau mau panis ini harus hati-hati kalau belakang kan diganggu dengan Ya, sementara sekarang kita lihat akan seperti apa. Nail tidak sanggup untuk menerima dan juga menahan. Begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sementara Washington masih melihat dari kejauhan. Lord dibiarkan sendirian di dalam area defensif dari Peter. Base turret bottom lane satu berhasil untuk dihancurkan. Dan Navi pun masih cukup disiplin, mereka nggak mau terlalu terburu-buru, mereka nggak mau terlalu gegabah untuk bisa melakukan decision. Sembari menunggu penumpukan dari Super Wave Minion berikutnya. ya, ini masih bisa dipegang juga oleh Navi ya. Sepertinya mereka juga mengincar untuk mendapatkan mid base turret milik dari BTS. Yap, itu dia. Yoris Parkway, mereka berusaha untuk bisa masuk. Shogun berusaha masuk ke belakang dan Nail! Hampir saja dan Nail! Nail jatuh! Dua player lawan sempat gila dengan sangat cepat. Kemenangan pertama, kemenangan perdana ada di depan mata dari Navi. Ya, masih harus memaksimalkan adanya satu wave terlebih dahulu di arah top lane. Yap, ini dia wave minion masuk ke Renato dan juga tengah. Akan seperti apa lagi setelah 17 kali